Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Akhirnya Pak Egi atau May I say Kakek Egi menepati janjinya, yang mana beliau itu akan melakukan klarifikasi ya pada hari Jumat. Nah, ternyata supaya tidak jadi panjang urusannya, setelah klarifikasi itu langsung cabut ke Malaysia ya, karena kepentingan berobat. Nah, ini yang berkata-kata di sini bukan hanya kakek Egy Sujana, tetapi juga kuasa hukumnya, Bu siapa, Eti kalau tidak salah ya namanya itu. Nah, ini sebagaimana sudah diperkirakan, memang senada ya apa yang diucapkan oleh Egy Sujana dan apa yang diucapkan oleh Damai Hari Lubis. Tetapi setahu saya kemarin Pak Damai itu tatkala beliau diundang oleh salah satu stasiun TV dan dipertemukan dengan Roy Suryo, itu ucapannya tidak segalak waktu memberikan klarifikasi kepada channel Hers Bueno Point ya. Tidak segalak itu. Nah, sekarang kita lihat, saya melihat ada nada agak galak nih dari Egy Sujana kepada Roy Suryo di akhir videonya begitu. Nah, supaya langsung saja kita saksikan apa yang ingin disampaikan oleh kakek Egy Sujana, yang mana saya agak sedikit terenyuh lah. Jadi kalau misalkan Jokowi ini pada akhirnya memilih Egy Sujana dan siapa itu Damai Hari Lubis untuk di SP3-kan permasalahannya, itu saya rasa sebuah manuver politik yang lumayan bagus ya, karena terenyuh kita kan melihatnya ini. Empati kita dimainkan begitu. Ya, ala kulli hal lah. Channel ini bukan tentang empati tapi tentang pola pikir. Kita akan saksikan bagaimana pola pikirnya Egy Sujana, kenapa dia datang ke rumahnya Jokowi dan sampai langsung cabut ke Malaysia itu. Poin penting ya dalam versi ini ada teori dua sisi kebaikan, sisi kejahatan. Terjadi perseteruan karena dalam konstruk ajaran Islam kebatilan pasti lenyap apabila kebenaran datang. Pertanyaan seriusnya, bagaimana datangkan kebenarannya dulu, baru kebatilan lenyap. Ini kita normatif saja bahwa kebatilan pasti lenyap. Nah, enggak seperti itu Pak Egy. Itu kalau misalkan bahasa Anda waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil, itu kan ada alif lam tuh ya. Dan wa zahaqal batil, wawunya itu kelaziman dari ja'al haqqu. Jadi tidak ada bagaimana mendatangkan kebenarannya ini, tidak. Ini karena dalam ranah pola pikir, bukan dalam ranah praktis. Kalau dalam ranah praktis itu sering kita mendapati orang benar kalah sama orang batil. Therefore, kalau kenyataannya orang benar kalah sama orang batil itu nyata, dan Al-Quran menyatakan kalau datang benar batil itu pasti hilang, masa Al-Quran jadi salah? Kan gak mungkin. Maka dari itu bukan Al-Qurannya yang salah, tetapi pemahaman kamu yang salah. Waqul ja'al haqqu itu sudah demikian, wa zahaqal batil itu kelazimannya. Dari segi apa? Dari segi kebenaran objektif begitu. Itu kalau misalkan udah datang kebenaran dalam pengertian 1 tambah 1 sama dengan 2, selain itu pasti batil semua, pasti salah begitu. Nah, sekarang kalau misalkan satu kelompok itu 1 tambah 1 pengennya 4, yang 1 tambah 1 sama dengan 2 ini dipersekusi, bisa terjadi ya. Jadi Pak Egy jangan ngomong Al-Quran ya. Saya sampai sini saja, Egy Sujana ini ternyata cuman omong-omong doang begitu ya, diomongin pinter dan segala macam. Makanya saya bilang ya, yang masuk dalam permasalahan ini stop ngomong agama itu. Jangan bawa-bawa agama dulu, apalagi dalam ranah tafsir Al-Quran seperti itu. Kita lanjutkan dulu nih. Iya, pasti lenyap karena apa? Karena datangnya kebenaran. Nah, ini nggak pernah ditempuh selama ini. Oleh karena itu tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan suka, nggak jadi, gitu loh teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar.
sebentar, dan tidak benar juga apa yang dikatakan oleh siapa ini, Egy Sujana ini. Dari perspektif kemarin orang-orang itu mengatakan yang RJ itu bukan kesepakatan dari kedua belah pihak, itu keputusan atau pemberian dari siapa? Dari kepolisian tuh. Dan ini kan ada sedikit bau amis ya tatkala Anda Egy Sujana datang ke sana dengan penyidik kepolisian, kemudian Jokowi mengatakan memang tidak ada permintaan maaf, betul, itu pun tidak dikatakan oleh Jokowi, betul, tetapi Anda itu sudah masuk ke dalam lubang permainannya Jokowi. Itu yang harusnya seseorang yang cerdas itu lihat, ini permainan politik, kakek, begitu ya. Ini permainan politik, bukan silaturahmi ini. Yang benar begini, dalam dialog saya dengan Jokowi, dalam perspektif dua sisi tadi, pertanyaannya bagaimana konflik batil dan benar ini bisa selesai dengan kedamaian. Itu perlu cara, itu perlu metode. Tidak bisa kebatilan selamanya terus berjaya kalau tidak kebenarannya ditampilkan. Nah, itu juga perlu cara. Jadi caranya adalah dalam Islam itu dialog. Dalam Islam itu tabayun. Dalam Islam itu ada channel-channel yang untuk ditempuh untuk kebersamaan itu. Yang menarik adalah surat Toha itu, surat ke-20 ayatnya 41 sampai 46. Ada dua ayat 43 44 menyatakan Allah perintah kepada Musa, datangilah Firaun, tapi untuk dengan kalimat yang lemah lembut, karena Firaun sudah melampaui batas, barangkali dengan gitu dia ingat. Itu kan menarik, Bos. Kejahatannya begitu dahsyat tapi dihadapi dengan kelembutan. Sementara Musa punya karakter keras sampai dia bilang tidak sanggup. Nah, apa cerita ini? Saya tidak mengklaim saya Musa, saya tidak nuduh Jokowi Firaun. Ini logikanya harus dipahami gitu. Oleh karena itu dalam perspektif gerakan, saya hanya merenungi sepanjang ayat ini untuk Indonesia ya, 1447 tahun. Konteksnya Indonesia, siapa yang bisa negakin ayat ini? Padahal ini kan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu bertakwa, takwalah sampai kamu kematian menimpa kamu. Sebentar ya, ini jadi tausiah kan. Substansi permasalahannya kan belum dibahas nih sampai detik ini dulu ya. Yang mana ini kebiasaan, orang baru ngerti terjemahan Al-Quran, kemudian mengambil kesimpulan begini dan begitu. Jadi kan di dalam pikirannya Egy Sujana, dia itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa itu, supaya datang kepada Firaun dengan hikmah dan lain sebagainya. Ini harus belajar fikih ya Pak Egy Sujana itu, bahwa beberapa ayat itu ya hukumnya itu kan mansukh ya. Beberapa ayat itu hukumnya mansukh. Dalam pengertian yang tadinya wajib misalkan jadi bisa jadi tidak menjadi wajib begitu, karena ini yang suka diobrolkan begitu ya, ayat-ayat yang menyuruh untuk mendatangi begitu orang-orang yang salah, ini kan sebetulnya juga dalam hal mukmin dan kafir begitu. Jadi makanya al-haqqu di situ pakai alif lam. Kacau pikirnya sudah. Dan masa saya sekarang mau jadi buka tafsir begitu ya kan enggak. Jadi dalam hal ini saya katakan Egy Sujana serampangan tuh dalam pola pikirnya. Comot ayat sana, comot ayat sini, kemudian diambil, kan enggak ngobrolin tafsir sama sekali. Menurut misalkan tafsir mufassir itu yang otoritatif harus kita bawa supaya kita ini memiliki standing point ya, memiliki argumen bahwa yang kita katakan dengan mengambil ayat Al-Quran itu valid untuk dijadikan argumen terhadap satu permasalahan tertentu. Nggak bisa cuma diambil terjemahannya, oh ini begini dan begitu, nggak bisa. Tanya sampai kita mati dalam perspektif ini adalah konteksnya adalah satu hal yang mendasar, yaitu konteksnya saya ingin menegakkan kebenaran. Tunggu dulu bentar. Apa kebenaran yang dimaksud? Saya dituduh tersangka, bahkan ditersangkakan, dan kemudian kita menjadi dicekal, dan kemudian kita akan menghadapi proses. Saya tidak terima, saya datang, Pak Jokowi yang saya hormati, saya manggilnya Mas bukan Jo, walaupun saya lebih tua, saya bilang Bapak 61, saya 59, tapi saya panggil Mas,
penghormatan, Bapak punya kapasitas presiden dan lain sebagainya, sekarang mantan. Nah, untuk itulah di dalam pengertian ini saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik. Bertentangan peraturan Kapolri, ya, yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir, dari guru besar atau apa, dia di di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Pertanyaan seriusnya, Mas Jokowi, Bapak pernah sumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruhnya demi Allah. Pasal 9 UUD 45. Kenapa undang-undang yang ada lalu menjadi satu situasi yang dilanggar begitu? Enggak, itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Sebentar ya. Nah, ini sudah apa namanya, sudah terlalu jauh. Ini sudah berpindah kan tadi dari permasalahan Egy Sujana datangnya mau apa, kemudian nanti bahas akhlak Jokowi. Jadi kita pause dulu di sini. Nah, dari apa yang saya pahami ya dari perkataan Egy Sujana itu, jadi kan yang dibawa mau ditegakkan al-haknya itu, perkara benarnya itu, yang mana jangan bawa Al-Quran lah. Bingung saya ya, kalau bawa Al-Quran itu kita harus presisi begitu ya. Kemana maksudnya, muradnya ini kemana? Jangan bawa Al-Quran. Jadi Egy Sujana itu mau membawa perkara yang benar. Benarnya ini benar atas perspektifnya siapa? Egy Sujana. Karena dari perspektifnya polisi, Egy Sujana ini kan tersangka. Berarti kan bersalah dari segi polisi tuh, ya belum bersalah dari segi persidangan. Nah, ini kan kalau kita mengatakan begitu perkara yang zonni ya, yang apa? Yang sangkaan. Jadi kebenaran absolutnya tidak tercapai. Cuman kalau misalkan Egy Sujana ini memang betul mau menegakkan kebenaran dengan argumen tadi bahwa yang bersangkutan ini adalah advokat, kemudian bahwa dia itu melaporkan duluan, kemudian bahwa dia itu tidak bisa dipidanakan karena memiliki karena memiliki argumen ilmiah lah dari orang-orang bahwa Egy Sujana itu tidak bisa ditersangkakan. Kan begini, ini argumen-argumen yang dia bawa bukan hanya berlaku untuk Egy Sujana, tetapi juga berlaku untuk semua yang ditersangkakan. Sama ini menurut undang-undang kan, Roy Suryo dan kawan-kawan itu hanya memakai hak hak konstitusionalnya, kemudian ini berdasarkan penelitian, ini juga science based dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Egy ini tidak memperjuangkan teman-teman yang lain? Itu satu. Yang kedua, tatkala diterima berarti apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ini, kenapa oleh Egy Sujana restoratif justice ini diterima? Ini diterima loh ya. Jadi pemaafan ini dari siapa jadinya ya? Dari kepolisian lah kita katakan begitu ya. Penghentian kasus Egy Sujana dari kepolisian ini diterima oleh Egy Sujana dengan cara dia itu datang ke Malaysia, apapun alasan datang ke Malaysianya begitu, pergi ke Malaysianya apapun itu diterima. Yang mana seharusnya kalau yang dia perjuangkan itu kebenaran, seharusnya jangan diterima.
Kenapa? Karena kebenaran yang sama itu ada di pihak Roy Suryo, berarti yang diampuni, kita katakan begitu ya, oleh kepolisian ini, kalau kita katakan itu kepolisian, adalah pribadinya Egy Sujana, bukan landasan berpikirnya Egy Sujana. Karena kalau landasan berpikirnya itu yang dimaafkan, semuanya tidak boleh jadi tersangka dan kasusnya lanjut, kan begitu. Ini kan yang dipermasalahkan bukan ijazah aslinya Jokowi itu. Bapak itu ijazahnya palsu, kan enggak begitu. Bapak itu salah tatkala Bapak itu melaporkan saya, dan polisi itu salah tatkala polisi itu mentersangkakan saya karena demikian dan demikian. Nah, landasan berpikirnya ini, argumennya ini juga ada di Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, sehingga apabila yang diperjuangkan oleh Egy Sujana ini adalah memang benar-benar kebenaran ya, sebagaimana yang dia akukan tadi, itu harus diperjuangkan sampai kebenarannya ini memang betul dijadikan kebenaran oleh Jokowi, sebagaimana penafsiran salah begitu ya. Kita musalamat saja dulu. Penafsiran salah dari Egy Sujana tadi, waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Lah ini kok jadi begini? Waqul ja'al haqqu ya, dan telah datang apa? Kebenaran. Wasalama, siapa ini? Egy Sujana. Masa jadi kayak begitu? Atau wasalima Egy Sujana, waqul ja'al haqqu, dan katakanlah engkau wahai Nabi, apa telah datang itu kebenaran. Wasalima Egy Sujana, dan Egy Sujana jadi selamat. Masa demikian? Ya, itu kalau kita pun mau begitu ya, konsisten dari pola pikirnya Egy Sujana. Seharusnya Egy Sujana ini tidak menerima restoratif justice dari Jokowi kalau itu pemaafan itu SP3 itu hanya berlaku bagi Egy Sujana dan Nama Heri Lubis. Ini kan pada akhirnya yang selamat ya, bukan yang benar, bukan yang argumennya itu ada di belakangnya, tetapi yang selamat itu pada akhirnya datang kepada Jokowi. Nah, ini harus dilihat. Nah, sekarang kita akan menyaksikan puja-pujinya siapa, Egy Sujana begitu ya, kepada Jokowi, yang mengatakan akhlaknya bagus dan lain sebagainya. Ini juga jangan serampangan ya, sebetulnya harus dibedakan antara akhlak dan gestur ya. Gestur beda itu antara akhlak dan gestur. Ini kita saksikan dulu nih. Lalu menjadi satu situasi yang dilanggar begitu. Itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana? Nah, sebentar ya. Nah, ini nih. Jadi Jokowi itu akhlaknya bagus, bukan akhlak itu mah Pak, itu mah gestur badan ya. Gestur akhlak itu fil kolbu. Makanya akhlak itu sebetulnya nggak ada yang tahu. Akhlak itu Allah sama kita saja yang tahu. Ya kita juga kadang-kadang kita juga sering nggak tahu. Yang tahu akhlak itu kenyataannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk mengetahui akhlak kita itu bagaimana, kita memerlukan metode-metode. Makanya ada Ihya Ulumuddin itu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada cara bagaimana untuk mengetahui akhlak kita, karena kita itu sering tidak tahu akhlak kita itu bagaimana begitu ya. Serampangan lagi lah saya katakan. Saya tidak mau mendebat itu. Kita lanjutkan dulu saja. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung. Sebentar. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Berarti terkait dengan ijazah ini tidak ada pembahasan ijazah di sana. Sebentar ya. Berarti clear ya penjelasannya. Jadi begini, apa yang dikatakan oleh Egy Sujana, kita terima saja fakta di lapangan saat itu ya. Bahwa tatkala Pak Jokowi mengatakan terus harus bagaimana? Egy Sujana mengatakan, saya mau Bapak perintahkan bla bla bla. Ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi. Jokowi mengatakan mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan bagi kepolisian. Kedatangannya siapa? Egy Sujana itu. Nah, kalau kita mau melihat, saya tidak mau melihat keputusan Pak Jokowi dulu lah dalam apakah betul atau tidak menelpon kepolisian ya. Saya mau cari pola pikirnya Egy Sujana saja dulu. Kan tadi ya, landasan berpikir Anda itu bahwa Anda benar adalah ada dalil kan. Dalilnya kan 4 tadi disebutkan tuh. Yang terakhirnya itu ada science based ya, ada landasan ilmiah bahwa Egy Sujana itu tidak boleh ditersangkakan. Sekarang begini, kalau Egy Sujana ini memang pintar ya, sebagaimana yang dia klaim itu kan
profesor kalau tidak salah kan yang bersangkutan ini, dan dia itu memang mengetahui pola pikir dengan baik dan benar, kita akan tahu yang namanya ida wujud dalil, wujudal madlul. Kalau ada dalil itu pasti ada madlul. Nah dalilnya ini yang keempat ini ya, 4 dalil ini itu ada di Roy Suryo. Ada. Maka kalau misalkan Egy Sujana itu harus di SP3-kan atas pikiran Egy Sujana berlandaskan dalil yang dia sebutkan tadi, maka tatkala dalil ini ada juga di Roy Suryo, itu pun harus SP3-kan. Jadi permintaan Egy Sujana kepada Jokowi itu seharusnya bukan, Bapak lepaskan saya, SP3-kan saya dari status tersangka. Bukan begitu. Harusnya permintaannya itu, Bapak SP3-kan semua permasalahan ijazah ini. Harusnya begitu. Ya, jadi itulah yang disebut menegakkan kebenaran, bukan ingin menyelamatkan diri begitu dengan satu dan lain hal. Bukan itu. Pak Egy Sujana, kalau Anda mau konsisten di dalam berpikir, coba tadi yang disebutkan, apakah Roy Suryo itu memang, apakah Roy Suryo itu memiliki landasan ilmiah? Punya. Apakah Roy Suryo itu dia pantas untuk ditersangkakan sebagai peneliti? Tidak. Ya, apakah ada orang-orang di belakang sana, para ahli yang mengatakan bahwa Roy Suryo itu tidak patut untuk ditersangkakan? Banyak. Jadi ini sama posisinya, makanya posisi di hadapan polisi juga sama, tersangka. Ya. Jadi begini, mungkin Egy Sujana tidak sadar karena dengan kepongahannya, ya saya tidak mau mengatakan kepongahannya lah, karena pola pikirnya yang berantakan begitu. Ternyata dia tidak sehebat yang dia klaim. Egy Sujana itu ternyata di dalam konsistensi berpikirnya, dia itu mungkin mengatakan saya ini sedang menegakkan kebenaran. Kebenarannya itu begini dan begitu. Maka Pak Jokowi harus membebaskan saya. Nah itu kelazimannya itu salah. Ya, kelazimannya salah. Jadi kalau memang Egy Sujana ini mau menegakkan kebenaran, yang diperjuangkan itu bukan dirinya, tetapi semua yang ditersangkakan. Jadi kok malah dirinya doang begitu. Jadi kelihatan, ya pada kenyataannya Egy Sujana ini hanya ingin menyelamatkan dirinya saja. Itu kesimpulan dari keajegan pola pikir, bukan dari apa yang dirasa. Kalau apa yang dirasa, apa yang dirasakan Egy Sujana, ya mungkin saya ini menegakkan kebenaran. Kenyataannya tidak. Dia itu apa? Mementingkan dirinya supaya bebas begitu ya. Kita lanjutkan dulu nih. Ya, dengan itu karena saya sudah mencekin intinya ya. Soal ijazah Tetap ngakuin kalau itu palsu. bukan tetap begini dong. Tidak ada pembicaraan itu. Udah understanding aja. Lanjutnya oleh ini. Sorry ya. Tidak bermaksud. Nggak mau ngomong, ijazah gimana? Tetap masuk. Oh nggak ada itu, nggak ada pembicaraannya. Tuh kan, harusnya kalau memang konsisten, yang saya datang ke sana itu hanya membawa kebenaran dalam perspektifnya Egy Sujana, membawa kebenaran bahwa saya tidak boleh ditersangkakan. Maka selain itu tetap. Kan harusnya begitu. Kalau hanya, kan tadi dikatakan hanya. Kalau hanya yang lain berarti dikecuali. Kalau hanya berarti hukum yang lain itu hukum sebelumnya. Yang ini datang ke sini itulah yang dibawa. Kemudian ditanya nih, diafirmasi ya, dikonfirmasi begitu. Berarti ijazah menurut Pak Egy masih palsu. Enggak ada pembicaraannya. Ya ini kan menurut Pak Egy, bukan apakah ada pembicaraan atau tidak. Udah nggak nyambung lagi jawaban sama pertanyaan. Jadi orang-orang yang menyembunyikan sesuatu itu begitu ya, tidak mau ada kejelasan pada akhirnya, supaya orang-orang memang berseteru di situ. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Paksanya Bapak ditawarkan saham Itu Bu Eli yang jelasin. Sabar ya. Kalau perlu. tidak ada ya Pak ya, penolakan ya Pak ya. Izin ditelan. Nggak ada. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah dia. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Oke. Nah itu tadi kalau masalah akhlak ya itu ada pembicaraannya sendiri. Tapi kalau misalkan kita ini harus mengapresiasi apa yang dilakukan Jokowi begitu ya. Dari segi apa ya, saya rasa ya agak susah ini. Jadi Jokowi itu kan terlalu sering nih antara kelakuan kemudian apa yang ditunjukkan dengan konsekuensi apa yang ditunjukkan itu berseberangan kan begitu. Sering sekali Jokowi itu terlihat. Jadi saya tidak mau komentar dulu dalam permasalahan ini ya. Itu adalah haknya Pak Egy Sujana untuk menilai apapun. Cuman kita sudah bisa melihat ada puja-puji di sini dari Egy Sujana kepada
kepada Jokowi, yang mana puja-pujinya pun saya rasa tidak sesuai, karena masalah akhlak itu dia ada sainsnya ya, ada metodologinya bagaimana untuk menilai itu. Terkait dengan statement Bapak terkait ijazah itu apakah palsu apa tidak? Tidak ada soal itu. Oh. Tidak penting, itu kata Jokowi, tidak penting bicara aja tuh. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, ya lawan aja tuh. Bang Egy ini Nah ini apa namanya dari kuasa hukumnya ya, kita saksikan sebentar saja. sakit kanker stadium 4. Saya melakukan ini bukan karena yang dituduh oleh mereka yang jahat, tega. Harusnya mereka tabayun dulu sebagai orang Islam, klarifikasi kenapa kok nuduh bahwa kita mendapat uang 100 miliar proyek dan hal-hal yang sangat menyakitkan, padahal tidak ada apa-apa. Saya boleh dong ngomong, demi Allah, demi Rasulullah, dengan agama saya, 1000 perak pun tidak ada kami dapat apa-apa. Oke ya, saya pribadi dalam channel ini tidak pernah menuduh Egy Sujana atau Rama Heri Lubis itu mendapatkan uang seperak pun, tidak pernah. Nah, saya mengatakan itu desas-desusnya ada, dan kalau misalkan orang sampai ada kesimpulan ke sana, ya sedikit banyak wajar. Tapi ini ibunya ini sudah bawa nama, demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada pilihan untuk saya kecuali percaya. Apalagi dalam diri saya itu sedari awal tidak ada tuduhan itu ya. Jadi yang saya lihat di sini ada apa ya? Ada permainan dari Joko Widodo, yang mana Egy Sujana itu dengan perasaan bahwa dia itu benar masuk ke dalamnya, yang mana ini menjadi bahan gorengan bagi para termul dan menjadi pembahasan bagi orang-orang yang menyerang Pak Jokowi, begitulah ya. Jadi chaos lagi tuh, jadi kacau lagi di sini. Jokowinya istirahat, lagi mikirin langkah selanjutnya, begitu. Ya itu apa yang saya lihat. Malahan kita secara moral dan material masih kita loh yang menyelesaikan ini, karena keinginan saya. Saya dari mulai Bang Egy oke itu ketika di Riau. Oke Bu Eli, saya teleponlah polisi. Pak, tolong Pak, bisa enggak Bapak berhubungan dengan pihak sana dan tolong sterilkan dan amankan. Karena takut di situ kan nggak bisa masuk segala macam. Ternyata mereka sudah mempersiapkan, bahkan memberikan menu yang luar biasa kepada kami. Ini tamu-tamu istimewa loh Bu, kata Pak Jokowi. Spesial dibuatnya. Nah alhamdulillah kami di situ nyaman dan makan waktu 1,5 jam. Bang Egy menceritakan penyakitnya, yang gini loh Pak, ini anu saya di sini ada darah keluar terus dipotong. Nah saya recovery. Oke gitu, kalau gitu Bapak kan orang berkuasa, kasih dong, tutup dong semua ini tersangka saya. Langsung enje. Itulah jawaban Bapak itu dengan lemah lembut. Nah itu kan berarti terkonfirmasi bahwa Egy Sujana itu datang ke sana karena memang ingin menyelamatkan dirinya saja. Jadi permasalahan di belakangnya ini sudah tidak penting, begitu ya. Sudah tidak penting Jokowi ijazahnya asli atau palsu, tidak penting. Yang mana saya katakan wajar begitu. Ya Egy Sujana mau berhenti dari perjuangannya, ya bagus lah. Nggak apa-apa begitu ya. Udah tua juga, ngapain lah ngurus permasalahan seperti ini. Lebih baik persiapkan diri. Persiapkan diri untuk menghadapi akhirat, begitu ya. Memang seperti itu ya, kita juga harusnya demikian. Coba ala kulli hal ya, inilah kenapa kita itu tidak diperkenankan untuk datang ke rumahnya penguasa ya. Penguasa itu politikus, mereka itu tahu bagaimana memanipulasi perkara. Dan kalau misalkan datang ke rumah Jokowi kemudian dikasih makanan dulu, begitu ya, dikasih hidangan dulu, kita juga tidak tahu hidangannya bagaimana, status hukum syariatnya, begitu. Kemudian kita makan, merasa nyaman di situ. Ya itulah, ya Anda masuk ke dalam jebakan yang saya katakan. Saya juga mungkin kalau datang ke rumahnya Pak Jokowi akan terkesima itu, mungkin ya, apalagi melihat seperti itu. Dan jangan lupa ya, Jokowi itu kan dari awal dia itu presiden gorong-gorong. Jadi kalau enjih-enjih itu tidak menunjukkan apapun ya, di belakangnya. Ya, demikian adanya ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.